Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Suara Langitan, hari ini kami akan menyuguhkan materi yang mengiringi aktivitas kita sehari-hari. Terima kasih telah setia untuk selalu mengikuti channel ini dan menjadi inspirasi bagi kami. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan serta dimudahkan dalam segala urusan. Pemirsa Suara Langitan, ada sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan bahwa ada seorang ahli zuhud bernama Barsiso. Dia beribadah dalam kuil selama 70 tahun yang tidak pernah bermaksiat sedikit pun. Lalu iblis ingin menggoda dengan ilmu hilang atau rekayasa. Maka pada suatu saat dia mengumpulkan para pembesar setan dan berkata, "Adakah di antara kalian yang mampu merusak Barsiso?" Setan putih berkata kepada iblis, "Saya sanggup merusaknya." Lalu ia berangkat ke tempat Barsiso dengan mengenakan pakaian ulama dan mengenakan sesuatu di atas kepalanya. Lalu datang ke kuil Barsiso dan memanggilnya, tetapi dia tidak menjawabnya. Barsiso tidak berhenti dari ibadah kecuali setiap 10 hari sekali. Tatkala setan putih tak mampu mengambil perhatian Barsiso, maka dia berpura-pura sholat dan beribadah di dalam kuil itu. Maka setelah Barsiso selesai dari sholat dan ibadahnya dan ingin beranjak keluar, dia melihat setan putih itu tampil seperti ulama yang sedang sholat dan beribadah dengan bentuk yang sangat bagus. Lalu Barsiso bertanya kepadanya, "Kamu tadi memanggilku sementara aku sedang sibuk sholat, dan apa yang kamu perlukan?" Dia menjawab, "Saya ingin bersamamu untuk belajar ilmu dan menirukan amalmu, serta kita bersama beribadah sehingga aku bisa mendoakanmu dan kamu juga bisa mendoakanku." Barsiso berkata, "Saya tidak bisa bersamamu. Jika kamu seorang mukmin, maka kamu mendapatkan bagian dari doaku yang kutujukan bagi semua orang mukmin." Kemudian Barsiso beranjak sholat dan meninggalkan setan itu. Kemudian setan itu pun beranjak sholat, dan setelah itu Barsiso tidak menoleh kepadanya selama 40 hari. Setelah selesai Barsiso mengerjakan sholat, dia melihat setan sedang berdiri sholat. Tatkala dia melihat kesungguhannya, maka Barsiso berkata kepadanya, "Apa yang kamu butuhkan?" Setan pun menjawab, "Saya ingin kamu memberi izin kepadaku untuk menaiki kuil bersamamu." Lalu Barsiso memberi izin naik di kuil dan beribadah bersama Barsiso untuk beberapa waktu. Tidak berbuka dan tidak berhenti dari ibadah kecuali setelah 40 hari, bahkan terkadang sampai 80 hari. Maka tatkala melihat kesungguhan setan dalam beribadah, Barsiso merasa rendah hati berada di hadapannya dan kagum terhadap kehebatan ibadah setan putih itu. Dan setelah lama beribadah bersama Barsiso, setan pun berkata kepadanya, "Saya ingin pergi karena saya memiliki teman selain kamu. Saya mendapat berita bahwa kamu lebih baik daripadanya. Ternyata saya mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan perkiraan saya sebelumnya." Kemudian Barsiso merasakan sesuatu yang besar dalam batinnya, sehingga tidak mau berpisah dengannya karena dianggap lebih baik ibadahnya daripada dirinya. Singkat cerita, pada saat berpisah, setan mengajari Barsiso doa-doa untuk menyembuhkan orang sakit dan gila. Kemudian
setan putih itu mengganggu seorang gadis Bani Israel yang memiliki 3 saudara laki-laki. Dahulu, bapak mereka adalah seorang raja. Setelah bapaknya meninggal, ia digantikan saudara laki-lakinya, yaitu paman gadis itu. Setan menyiksa dan mencekik gadis tersebut. Lalu, setan datang kepada keluarga tersebut dan mengabarkan tentang Barsiso yang mampu mengobatinya. Setan menyarankan agar gadis itu ditinggal bersama Barsiso dan mempercayakan kepadanya, karena dia seorang ahli ibadah. Pada awalnya, Barsiso menolak gadis itu untuk dititipkan padanya. Namun, pada akhirnya saudara-saudaranya membuatkan kuil dekat kuil Barsiso dan meninggalkan saudara gadisnya di sana. Setelah mengerjakan sholat, Barsiso melihat ada gadis cantik berada di dekatnya. Maka dia mulai jatuh hati dan tergoda. Lalu setan mengganggu gadis itu. Lalu Barsiso berdoa dengan doa yang diajarkan setan dahulu. Setan itu pun keluar dan pergi dari gadis itu. Kemudian dia mulai sholat kembali. Setan itu datang kembali dan mengganggu sang gadis. Maka tanpa sengaja tubuh gadis itu terbuka dan setan membisikkan Barsiso, "Gaulilah gadis itu, dan setelah itu kamu bisa bertaubat." Dan setan pun berhasil. Barsiso menggauli gadis tersebut sehingga gadis itu menjadi hamil dan terlihat mengandung. Kemudian setan berkata kepada Barsiso, "Celaka kamu Barsiso, bila perbuatanmu itu terungkap, maukah kamu membunuhnya dan setelah itu kamu bisa bertaubat? Dan apabila keluarganya menanyakan, maka katakan kepada mereka bahwa gadis itu dibawa kabur oleh setan yang telah mengganggunya, dan kamu tidak kuasa melawannya." Maka Barsiso masuk ke tempat gadis itu dan membunuhnya. Kemudian dikuburkan di lerang gunung. Pada saat Barsiso mengubur gadis itu, setan datang dan menarik ujung pakaian gadis itu, sehingga tidak tertimbun tanah dan nampak. Kemudian Barsiso kembali ke kuil dan beribadah. Tiba-tiba, ketiga saudara gadis itu datang untuk menjenguk adik mereka. Mereka menanyakan keadaannya. "Wahai Barsiso, apa yang telah kamu lakukan terhadap adik kami?" Dia menjawab, "Setan datang dan aku tidak mampu melawannya." Maka mereka percaya dan pulang. Pada saat malam hari, dalam suasana duka, setan datang dalam mimpi saudara gadis itu yang paling besar dan memberitahukan kejadian yang menimpa adiknya. Namun, orang tersebut tidak mempercayai mimpi itu dan meyakininya berasal dari setan. Setelah 3 malam berturut-turut, datang dalam mimpi saudara paling besar itu tadi, namun tidak dihiraukan, maka setan mendatangi kakak yang kedua dan ketiga, memberitahukan seperti yang disampaikan kepada kakak yang pertama. Kemudian ketiganya saling menceritakan apa yang dilihat dalam mimpi mereka, dan ternyata sama. Lalu setan mendatangi mereka dan memberitahukan tempat dikuburnya adik mereka dengan ujung pakaiannya yang masih kelihatan. Lalu mereka pergi ke tempat yang ditunjukkan setan dan mendapati apa yang diberitakan olehnya. Kemudian mereka pulang kepada keluarga dan familinya, lalu mendatangi kuil Barsiso dengan membawa linggis dan kapak. Mereka menghancurkan kuil Barsiso dan menangkapnya, lalu dibawa di hadapan raja. Setan kembali membisiki Barsiso, "Kamu membunuhnya, kemudian kamu ingkar. Akuilah perbuatan itu." Sehingga akhirnya Barsiso mengakui perbuatannya. Lalu sang raja menjatuhkan hukuman mati kepadanya dengan disalib di kayu.
Pada saat disalib, setan putih pun mendatanginya. Lalu setan menawarkan bantuan untuk menyelamatkannya dengan bersujud kepada setan. Barsiso menyetujuinya dan bersujud kepadanya. Setelah itu, setan pun meninggalkannya dan berujar, "Wahai Barsiso, inilah yang saya kehendaki darimu. Akhirnya, kamu mengikutiku dan kafir terhadap Tuhanmu. Sesungguhnya, aku berlepas diri dari perbuatanmu dan aku takut terhadap Tuhan semesta alam." Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 16-17. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kamathalis syaitani iz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullah rabbal alamin. Fakana akibatahuma annahuma fil nari khalidaini fiha wa dzalika jazaa'uz zalimin. Seperti bujukan setan ketika dia berkata kepada manusia, "Kafirlah kamu." Maka tatkala manusia itu telah kafir, ia berkata, "Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah Tuhan semesta alam." Maka adalah kesudahan keduanya, bahwa sesungguhnya keduanya masuk ke dalam neraka. Mereka kekal di dalamnya. Demikianlah balasan orang-orang yang zalim. Demikianlah kisah Barsiso yang terbujuk akan rayuan setan, sehingga tidak bisa menolong dirinya sendiri. Maka dari itu, janganlah kita berhenti untuk memohon ampunan dan untuk selalu meminta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.